Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurjana. Saya dari mahasiswa Universitas UBP Karawang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari psikologi bisnis yang berjudul kepribadian dan emosi. Apa sih yang dimaksud kepribadian dan emosi itu? Mari kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Kemudian ada faktor penentu kepribadian. Di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan. Pengertian dari faktor keturunan adalah keturunan ini merujuk pada faktor genetis seorang individu, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi, otot, dan refleks. Tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial dan dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Seorang tumbuh dan dibesarkan norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat dialami. Faktor lingkungan ini memiliki peran sebagai contoh. Budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lain. Kemudian ada ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, pencarian awal atas ciri-ciri primer. Ada 16 ciri-ciri yang dianggap sebagai sumber perilaku yang konstan dan mantap, yaitu pendiam, ramah, kurang cerdas, lebih cerdas, dipengaruhi oleh perasaan, stabil secara emosional, penurut, dominan, serius, tak kenal susah, bijaksana, berhati-hati, malu-malu, suka bertualang, keras, sensitif, percaya, curiga, praktis, imajinatif, jujur, lihai, yakin, ragu, konservatif, suka bereksperimen, tergantung kelompok, mandiri, tak terkendali, santai, tegang. Yang kedua, the Myers-Briggs Type Indicator atau bisa disingkat dengan MBTI adalah salah satu kerangka kerja kepribadian dengan 100 pertanyaan yang menanyakan kepada orang bagaimana mereka biasanya bertindak atau merasa dalam situasi tertentu. Yang ketiga, model 5 besar. Ada 5 dimensi dasar hasil riset terbaru yang melandasi semua ciri dan meliputi sebagian besar variasi yang signifikan dalam kepribadian manusia, yaitu ada ekstraversi, ada kemampuan untuk bersepakat, ada sifat mendengarkan suara hati. Kemudian ada juga jenis-jenis kepribadian manusia. Nah, jenis-jenis kepribadian manusia ini sering sekali terdengar di telinga kita dan tidak asing. Antaranya adalah introvert atau introversion. Introvert atau introversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi, manusia dengan sifat atau jenis kepribadian introvert adalah cenderung menutup diri dari kehidupan luar yang lebih senang berada di kesunyian atau kondisi tenang daripada tempat yang banyak orang. Di sini ada ciri-ciri jenis kepribadian introvert, antara lain yaitu pemikir, pendiam, dia senang menyendiri, kemudian pemalu,
susah bergaul atau kuper, lebih senang bekerja sendirian, lebih suka berinteraksi secara langsung dengan satu orang, berpikir dulu baru berbicara atau melakukan, dan senang berimajinasi. Kemudian ada jenis kepribadian ekstrovert. Nah, jenis kepribadian ekstrovert ini lebih mengutamakan dunia luar manusia tersebut dan merupakan kebalikan dari introvert. Jadi, manusia dengan sifat atau jenis kepribadian ekstrovert ini adalah kepribadian yang cenderung membuka diri dengan kehidupan luar yang lebih beraktivitas. Ciri-cirinya ada aktif, senang bersama orang, senang beraktivitas, lebih senang jika bekerja kelompok, gampang bergaul, lebih suka berinteraksi dengan banyak orang, lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, berbicara, lebih senang berpartisipasi, lebih senang untuk bercerita, senang dengan kegiatan yang banyak orang, seperti jalan-jalan, nongkrong, berpesta, dan pergi ke konser. Kemudian yang terakhir ada ambivert. Nah, ambivert ini kepribadian manusia yang dapat berubah-ubah dari introvert menjadi ekstrovert atau sebaliknya. Hal ini terlihat modi karena sifatnya berubah-ubah. Kemudian yang selanjutnya adalah emosi. Di sini ada definisi dari emosi. Sebuah organisasi yang berjalan baik adalah organisasi yang berhasil meniadakan frustasi, takut, marah, benci, gembira, dan lain sebagainya. Emosi-emosi tersebut adalah antitesis dari rasionalitas. Beberapa emosi, terutama bila ditampilkan pada saat yang salah, dapat mengurangi kinerja karyawan. Namun, realitasnya tetap saja bahwa karyawan membawa serta satu komponen emosi bersama mereka ke tempat kerjanya, dan tidak ada studi yang komprehensif tanpa mempertimbangkan peran dari emosi di tempat kerja. Di sini ada dimensi emosi. Antara lain adalah varietas. Varietas ini mengidentifikasi 6 emosi yang universal, yaitu antara kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kejijikan, dan kejutan. Yang kedua, intensitas. Intensitas ini adalah ekspresi yang berbeda disebabkan dari kepribadian ataupun tuntutan di tempat kerja. Yang ketiga, frekuensi dan durasi. Frekuensi dan durasi yang diperlukan untuk tenaga kerja emosional. Jenis-jenis emosi antara lain adalah amarah. Amarah ini bisa berarti beringas, suka mengamuk, benci, sering marah besar, jengkel, kesal, hati terganggu, berang, tersinggung, bermusuhan. Kemudian kesedihan. Kesedihan ini berarti seperti pedih, sedih, muram, suram, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi berat. Kemudian ada rasa takut seperti cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, waspada, tidak tenang, ngeri, atau fobia, dan panik. Kemudian ada kenikmatan. Kenikmatan ini seperti bahagia, gembira, puas, senang, terhibur, bangga, rasa terpesona, kegirangan. Kemudian ada cinta kasih. Cinta kasih di sini seperti penerimaan atau persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, atau kasmaran. Kemudian ada terkejut. Terkejut seperti kaget, takjub, terpana, terkesiap. Lalu ada jengkel, seperti hina, jijik, mual, benci, tidak suka, mau muntah. Kemudian ada malu, rasa salah, kesal hati, sesal, aib, dan hati hancur lebur. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang biasa diukur, yang ditunjukkan oleh seseorang.
Emosi adalah reaksi terhadap suatu objek, bukan suatu sifat, sedangkan suasana hati tidak dikaitkan dengan suatu objek. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati bila kita kehilangan fokus pada objek Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.